Hai Sobat Teknisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Oke Sobat Teknisi, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas, mereview, serta memberikan sedikit tips dan triks mengenai produk yang ada di 994. Nah, jika sebelumnya kita udah bahas berbagai macam jenis power supply dari Sugon dan juga RF4, dan juga ada beberapa power supply dari Wamtek. Jadi untuk pada episode kali ini kita bakalan membahas sebuah power supply yang masih dari brand yang sama, tapi ini adalah generasi terbaru dan juga produksi terbaru dari Sugon. Dan ini adalah salah satu power supply yang sangat baru banget di 994. Seperti apa power supply-nya? Ini dia power supply Sugon 3010 PM dari Sugon ya. Oke Sobat Teknisi, seperti biasa tanpa menunggu waktu berlama-lama kita bakalan lihat dan kita lihat bersama-sama seperti apa tampilan dan apa saja package yang Sobat Teknisi dapatkan dari power supply 3010 PM dari Sugon ini. Jadi untuk intermezzo aja, yang awal-awal sebelum kita buka produknya, 3010 PM ini adalah sebuah power supply dengan kapasitas 30 volt dan juga 10 ampere dari brand Sugon. Dan untuk Sobat Teknisi yang mungkin sebelumnya sudah ngikutin kita dari awal dan kita sudah membahas mengenai beberapa produk power supply dari merek Sugon atau merek yang sama dengan yang produk kita di depan sekarang ini, maka ini adalah salah satu power supply yang terbaru dan juga produksi yang terbaru, dan dia menggunakan 10 ampere. Jadi perbedaannya antara 305 PM dan juga 305 D itu adalah di ampernya. Jadi untuk Sobat Teknisi kita lihat perbedaannya apa saja dan juga apa saja fitur yang bisa dilakukan oleh power supply ini. Oke, kita bakalan unboxing bersama-sama. Untuk dimensinya Sobat Teknisi yang mungkin sudah familiar dengan power supply Sugon, ini dimensinya juga sudah berbeda. Untuk packagingnya ya, ini cukup lebar dan besar sekali. Yang pertama kita bakalan dapatkan buku panduan juga lisensi dari Sugon, brand Sugon. Ini ada buku panduan, jadi Sobat Teknisi bisa lihat beberapa fitur dan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh power supply ini. Dan tentunya ini sangat dibutuhkan bagi Sobat Teknisi untuk mengoperasikan, bagi Sobat Teknisi yang mungkin belum familiar dengan power supply atau yang ingin tahu lebih dalam lagi mengenai power supply Sugon ini. Dan selanjutnya itu adalah kabel power ya, seperti biasa. Dan yang pastinya yang terakhir adalah unit dari power supply ini. Nah, untuk bobot sendiri, power supply 3010 PM ini bobotnya cukup berat sekali karena dimensinya yang besar dan juga kapasitas mesinnya yang cukup besar. Oke, kita bakalan coba lihatkan kepada Sobat Teknisi seperti apa. Nah, jadi untuk bobot atau berat dari unit ini dia beda sekitaran 2 kilo dari yang 3005 PM ya. Jadi untuk busanya sendiri tentunya sangat tebal, dan ini berfungsi untuk menjaga si power supply ini tidak penyok secara fisik dan juga tidak hancur secara displaynya. Oke, untuk Sobat Teknisi intinya ini untuk keamanannya ya. Nah, ini yang pertama kita buka busanya. Busa yang kedua. Jadi untuk dimensi unitnya sendiri itu sama, dan kita bakalan lihat bersama-sama dan kita buktikan bahwasanya untuk proteksinya ini sengaja dibuat tebal karena bobot si unit ini cukup berat. Nah, apa yang membuat dia lebih berat dari power supply yang sebelumnya dari brand yang sama ya? Kita bakalan kulik bersama-sama dan kita lihat bersama-sama. Oke. Jadi untuk Sobat Teknisi yang mungkin penasaran dengan power supply ini,
3010 ya. Yang biasanya power supply Sugon itu basicnya adalah 3005. Itu basicnya 5 ampere. Sekarang dia mengeluarkan di 10 ampere. Oke, ini adalah tampilan power supply 3010 PM dari brand Sugon. Untuk sobat Inisi yang mungkin sudah familiar dengan brand Sugon, untuk jenis power supply-nya, mungkin melihat secara fisik tampilannya itu tidak ada perbedaan, atau mungkin hampir sama dengan power supply 3005 dan 3005D dan PM yang ada pada brand yang sama. Jadi di sini tetap dipasangkan dua analog yang berfungsi untuk mengatur mengadjust volt dan voltase dan ampernya. Jadi di sini juga ada memory channel, atau untuk sobat Inisi melakukan penyimpanan settingan di setiap memory channelnya ini. Dan selanjutnya di sini ada continuous OCP, watts OCP, constant current dan constant volt, dan sekarang ditambahkan dengan sistem output. Jadi untuk power supply 3010 PM ini dia ditambahkan sistem output untuk sebagai ini ya, permit atau istilahnya untuk izin keluar dari arus yang ada pada power supply ini untuk kita gunakan. Jadi permitnya atau izinnya berasal dari tombol output ini. Jika tombol output tidak digunakan, maka arus yang ada pada power supply ini tidak bisa dikeluarkan atau kita gunakan. Selanjutnya di sini tetap sama dengan 3005 PM. Itu dia menggunakan 6 port yang tentunya belum di-adjust, dan ini sobat Inisi bisa adjust bebas dengan settingan atau pengaturan sobat Inisi yang sobat Inisi inginkan. Satu memori itu bisa membuat atau digunakan untuk 6 port USB-nya ini. Sedangkan untuk port USB yang di bawah ini yang berwarna kuning atau oranye ini, dia sudah di-adjust di 5 volt dan 2 ampere. Jadi untuk sobat Inisi di port yang hijau atau warna hijau atau dari nomor 1 sampai nomor 6 ini, dia memang harus di-adjust terlebih dahulu. Dan itu bisa memudahkan sobat Inisi menggunakan port USB-nya ini sesuai dengan settingan yang sobat Inisi inginkan. Dan selanjutnya di sini ada bagian untuk switching limiter. Jadi untuk untuk kapasitas 30 volt ini, dia tetap menggunakan limiter dengan maksimal 8,4 volt. Jadi ketika sobat Inisi geser limiternya ini ke angka 8,4 volt ini, maka dia bakalan membuat si power supply ini hanya bisa mengeluarkan 8,4 volt untuk maksimalnya. Jadi itulah fungsi dari limiter ini. Dan selanjutnya jika sobat Inisi geser ke 30 volt, maka dia bisa mengeluarkan voltasenya itu maksimal di 30 volt, atau memang maksimal dari power supply-nya ini. Dan selanjutnya di sini ada bagian untuk kabel powernya, atau untuk kabel power supply kita ada plus dan minusnya. Sini tombol power. Dan untuk tampilan digitalnya sendiri itu sama dengan power supply 3005 PM atau 3005 PM. Jadi di sini sobat Inisi bakalan ditampilkan voltase, ampere, dan watt. Jadi untuk seperti apa tampilannya nanti dan seperti apa saja tata cara penggunaan awal power supply 3010 PM ini, kita bakalan cobakan nanti setelah kita melihat pada bagian belakang. Oke, jadi power supply Sugon 3010 PM ini, dia basicnya itu adalah power supply yang menggunakan trafo donat. Jadi untuk sobat Inisi tentunya memang secara bobot power supply ini cukup berat sekali. Jadi kenapa dia menjadi sangat berat dibandingkan dengan power supply sebelumnya, itu adalah sistem yang ada pada bagian belakang sini. Jika sobat Inisi perhatikan, dan sobat Inisi bisa lihat pada power supply yang mungkin sobat Inisi miliki adalah 3005 PM ataupun D. Pada bagian belakang sini yang biasanya sobat Inisi bisa lihat adalah kipas. Nah, sekarang tidak ada kipas. Nah, sistem pendingin dari power supply ini sekarang menggunakan yang namanya sink ya. Jadi ada di keempat sisinya ini. Nah, itulah yang membuat bobot dari power supply ini, selain dia dinaikkan tingkatan dari
5 ampere menjadi 10 ampere, dan juga tentunya sistem pendinginnya juga ditingkatkan. Jadi yang sebelumnya masih menggunakan kipas yang memang itu secara otomatis nyala. Nah, sekarang dia menggunakan sink atau pendingin seperti aluminium itu, dan terdapat pada 4 sisi ini. Nah, bagi sobat teknisi yang mungkin penasaran nanti seperti apa dalamnya, nanti kita bakalan tampilkan foto atau video singkatnya pada bagian sini ya. Jadi untuk sobat teknisi di sini sekarang tentunya dengan sistem yang baru ini, maka suara yang mungkin sebelumnya bisa ditimbulkan dari kipas yang bisa kita gunakan berlama-lama bakalan ada mengeluarkan suara walaupun kecil, sekarang bisa tidak ada ya, dan itu near suara. Tentunya sistem pendinginan seperti itu sangat dibutuhkan dengan power supply yang basicnya itu pertama dia menggunakan trafo donat atau trafo yang cukup besar sekali. Yang sobat ini sih bisa lihat pada bagian bawah sini ada bautnya untuk mengunci si trafonya. Jadi ketahanan dan juga temperatur dari power supply ini tetap terjaga dengan maksimal ya. Dan di sini juga terdapat ventilasi untuk menjaga suhu temperatur pada power supply, pada mesin power supply ini tetap terjaga. Oke sobat teknisi, kita bakalan coba nyalakan power supply 3010 PM ini dari Sugon, dan kita lihat bersama-sama seperti apa tampilan dan apa sih perbedaannya dan tata cara penggunaan awal dari power supply 3010 PM ini. Oke sobat teknisi, kita bakalan lihat bersama-sama seperti apa tampilan display dari power supply 3010 PM dari brand Sugon. Oke, kita nyalakan. Nah, oke sobat teknisi, di sini kita bisa lihat ini dalam keadaan nyala awal ya. Jadi untuk defaultnya ini sudah bisa kita gunakan. Tapi di bagian ampere atau karetnya ini terdapat tulisan off. Dan pada bagian watt ini tentu pasti 0 ya, karena kita belum menggunakan si power supply ini. Nah, sekarang kita bakalan coba lihat bersama-sama. Kita bakalan coba pakai ini aja, kabel power supply yang biasa aja, yang buaya. Apakah dalam keadaan off ini dia bisa tetap digunakan? Oke, karena pada ampere ini tidak aktif atau off ya, maka si power supply-nya tidak bisa digunakan. Mau di channel manapun, mau di sistem manapun, dia tidak bisa digunakan ya. Ini kita coba di once OCP, continuous OCP, mau di memori 1, memori 2, memori 3, memori 4, current konstan current ataupun konstan volt tidak bisa digunakan. Nah, sekarang kita coba juga untuk di bagian USB-nya. Sebentar. Oke, sekarang kita bakalan coba USB pada lampu mikroskop ya. Nah, ketika dia dalam keadaan off. Karena dia satu settingan untuk semua port, kita bakalan coba di satu port saja. Nah, ini tidak nyala. Jadi untuk sistem yang sekarang ini, si power supply 3010 PM dari brand Sugon ini, dia memang harus menggunakan sistem outputnya untuk mengaktifkan semua fungsi yang terdapat pada power supply ini. Jadi ketika sobat ini si baru menyalakan dan mendapati si power supply ini dalam keadaan off pada current atau ampernya ini, indikatornya ini, maka sobat edisi harus memencet tombol output terlebih dahulu agar si semua sistem yang ada pada power supply ini tetap bisa digunakan. Nah, ketika dalam keadaan off, sobat edisi tetap bisa melakukan penyetingan pada ampere ataupun voltnya. Ini bisa disetting, tapi tidak bisa digunakan. Oke, untuk penyetingan bisa, tapi tidak bisa digunakan. Nah, ketika sobat teknisi melakukan permit atau izin atau pemengecekan tombol output ini, maka semua arus yang sobat teknisi setting pada setiap memorinya ini bakalan bisa digunakan.
Nah, ini salah satu contohnya, kita lihat kan pada lampu mikroskop. Nah, ini sudah nyala. Sedangkan ketika kita off, otomatis tegangan atau karennya, arusnya itu bakalan mati secara spontan. Oke Sobat Teknisi, kita bakalan lanjutkan untuk fitur yang terdapat pada power supply 3010 PM ini tidak jauh berbeda sebagai power supply yang memang top security dari sistem pengecekan shortnya atau MBR, yang itu memang difungsikan untuk pengecekan short gede saja. Ini Sobat Teknisi, di sini ada sistem once OCP, continuous OCP, constant current dan constant volt. Jadi Sobat Teknisi bisa juga lihat pada bagian konsumsi watt yang terdapat pada unit yang Sobat Teknisi cek. Dan selanjutnya Sobat Teknisi juga bisa lakukan limiter ya. Nah, jadi ketika kita melakukan yang namanya maksimal di sekarang, oke, kita maksimal itu di 31 volt, atau memang dia memang dilebihkan 30 volt. Nah, sekarang 31 kita lakukan limiter di 8,4. Maka ini hanya maksimal bisa kita adjust atau kita setting di 8,4 saja. Oke, itu adalah salah satu sistem security atau sistem keamanan dari power supply untuk berfungsi agar yang namanya salah setting atau tidak sengaja tersetting pada volt gede ketika kita ingin mengecek yang memang unitnya tidak bisa dialiri arus atau tegangan yang tinggi. Jadi untuk limiter ini sangat berfungsi ketika Sobat Teknisi mungkin memang garapannya menggunakan volt atau juga ampere yang kecil-kecil saja. Jadi Sobat Teknisi diharuskan atau diwajibkan untuk menyalakan limiter 8,4 volt ini agar tidak terjadi yang namanya short pada unit yang Sobat Teknisi cek ya. Oke, selanjutnya selain limiter ini, nah sekarang udah di 8,4, kita kembalikan pada settingan kecil saja. Nah, selanjutnya pada sistem lock ya. Ketika kita lock atau kita kunci, misalkan pada 5 volt atau di memori 4 tadi. Nah, pada bagian memori ini, tombol memori, ketika kita melakukan sistem lock atau mengunci sistemnya dengan menekan atau hold di tombol atau analognya ini 1 detik saja, maka dia bakalan timbul seperti ini. Maka sistem semuanya tidak bisa difungsikan atau tidak bisa bukan tidak bisa difungsikan, atau kita ganti ya secara mendadak, tidak bisa dilakukan. Ini tidak bisa kita lakukan karena sistem semuanya sudah kekunci dan hanya bisa digunakan pada channel yang Sobat Teknisi gunakan. Nah, sekarang kita menggunakan channel 4. Maka yang dikeluarkan oleh power supply ini adalah settingan dari si channel 4-nya tadi atau memori channel 4-nya ini. Jadi ketika kita melakukan pengecekan, ketika ini di continuous OCP dan kita ingin merubah ke constant current atau constant volt, maka itu tidak bisa dilakukan pada keadaan sistem lock ini. Kita harus membuka terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah tidak terkunci, maka kita baru bisa melakukan transisi ya. Nah, ini sekarang sudah berpindah. Oke. Ini sudah bisa kita pengecekan constant current atau constant voltnya. Dan ini bakal berjalan semuanya. Dan ketika kita melakukan yang namanya sistem security atau keamanan untuk agar ketika terjadi short, maka sistem bakalan membaca dengan memutus arus yang keluar. Kita bisa menggunakan continuous OCP atau once OCP, dan ini berfungsi untuk langsung memutus arus yang keluar. Nah, ini tidak bisa digunakan, ini adalah once OCP. Dia bakalan memutus secara total arus yang harus dikeluarkan oleh power supply ini. Ini tidak bisa digunakan lagi sampai Sobat Teknisi mengkonfirmasi dengan menekan tombol once OCP kembali. Sedangkan untuk continuous OCP bakalan berbunyi secara terus menerus ketika short itu terbaca. Nah, ini kita lakukan, ini short terbaca atau terdeteksi.
maka bakalan berbunyi terus-menerus ya. Oke, untuk sobat teknisi, selanjutnya ketika kita lakukan pengecian, maka sobat teknisi tidak bisa pindah channel secara mendadak, dan sobat teknisi tidak bisa melakukan pengaturan dan limiter. Semua sistem yang ada pada bagian tombol-tombol ini tidak bisa dipencet kecuali pada bagian OCP-nya ini. Nah, ini tidak bisa digunakan. Ini pada bagian outputnya ini tetap bisa digunakan atau bisa ini ya, dipencet tombolnya. Sedangkan untuk yang lain tidak bisa dioperasikan. Oke. Oke sobat teknisi, seperti itulah tampilan dan juga beberapa fitur yang ada pada power supply 3010 PM ini. Jadi untuk perbedaannya dari generasi yang sebelumnya, atau memang pada power supply 3005 PM dan D, itu adalah pada bagian tombol outputnya. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin sebelumnya pernah menggunakan power supply dengan basic penggunaan tombol output sebelum proses dilakukan, itu mungkin sudah biasa. Untuk sobat teknisi yang mungkin familiar dengan produk Sugon ini, maka untuk sekarang produk Sugon ini sudah menggunakan tombol output atau tombol permit atau tombol izin untuk pengeluaran arusnya. Jadi sebelum kita menggunakan si power supply-nya ini, maka kita wajib memencet tombol output. Jadi untuk sobat teknisi, secara keseluruhan fiturnya sama, mulai dari fitur security-nya, once OCP, continuous OCP, constant current, constant volt, dan juga beberapa port-port USB yang terdapat pada power supply ini hampir sama dengan power supply yang sebelumnya. Yang membedakan yaitu dengan penambahan gulungan pada trafo donatnya. Dan yang kedua adalah penggantian yang sebelumnya kipas itu menggunakan kipas masih baling-baling, maka sekarang menggunakan kipas yang itu berbahan aluminium atau seperti pendingin yang bisa kita sebut dengan sink ya. Dan selanjutnya tentunya dengan kipas seperti itu, dan itu berjumlah 4, ada terdapat di setiap sisinya bagian atas, samping kiri kanan, dan pada bagian bawahnya, tentunya dapat menjaga si power supply-nya ini tetap dalam keadaan normal ya. Jadi untuk sobat teknisi, selain ampernya ditingkatkan menjadi 10 ampere dan fiturnya juga ditingkatkan dengan menggunakan sistem output, tentunya pada bagian mesinnya juga ditingkatkan. Jadi untuk tampilannya sudah kita lihatkan tadi, seperti apa bagian dalamnya, seperti apa bagian kipas-kipasnya. Jadi untuk sobat teknisi, seperti biasa perawatannya untuk power supply 3010 PM ini sama dengan power supply sebelumnya. Yang pertama yang selalu kita ingatkan adalah selalu jaga kebersihan si power supply ini. Karena sekarang ini power supply ditingkatkan secara kapasitasnya, tentu konsumsi daya dan juga sistem yang ada pada bagian dalamnya sini lebih kompleks lagi. Jadi untuk sobat teknisi selalu perhatikan pada bagian grill atau ventilasi samping kiri kanan tentunya, dan bagian belakangnya selalu dalam keadaan bersih, terhindar dari debu yang menumpuk, agar si power supply-nya ini dapat bekerja secara maksimal. Karena ini membutuhkan daya yang cukup besar atau mengonsumsi daya yang cukup besar, tentunya sobat teknisi bakalan mendapati si power supply ini dalam keadaan cepat panas, atau mungkin memang panas ya kalau untuk sekelas power supply. Apalagi sekarang konsumsi arusnya itu adalah 10 volt atau daya yang bisa dikeluarkan. Dan untuk sobat teknisi pada bagian kipasnya sini, karena dia memang menggunakan tidak kipas baling-baling lagi, tentunya suaranya lebih senyap lagi, dan selalu diperhatikan kebersihan pada bagian belakang juga. Oke, dan selanjutnya untuk sobat teknisi yang mungkin ketika power supply ini dalam keadaan kita kirim jauh mungkin ya, dan terjadi yang namanya pergeseran sedikit settingan pada ampernya, dan itu sering terjadi, biasanya 0,00 gitu kan, 0,00 atau ada 0,2 bagian belakang 2 atau 1, maka sekarang sobat teknisi bisa lakukan adjust atau settingan pada bagian sini. Jadi untuk nokennya ini atau analognya ini sobat teknisi bisa lepaskan, dan sobat teknisi bisa lakukan adjust ampere ya.
khusus untuk ampere saja pada bagian sini. Dan sobat ini sih gunakan obeng kecil. Dan di sini dia menggunakan obeng minus kecil. Jadi untuk proses pengejasan ampernya lebih gampang lagi dengan melepaskan noken atau analog pada bagian analog ampere. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin sebelumnya kebingungan untuk setting dari ampernya yang mungkin lari-lari atau kalibrasi dari power supply-nya ini, sekarang bisa dilakukan dengan membuka noken ini. Dan itu bisa sobat teknisi lakukan juga pada power supply 3005 PM ya. Jadi untuk yang seri PM semuanya untuk adjust atau kalibrasi ampernya ini bisa dilakukan pada bagian sini. Jadi untuk sobat teknisi mungkin saran seperti itu, saran-saran dari kita, tidak banyak-banyak untuk power supply, karena pada umumnya power supply itu hampir sama semua, apalagi dengan brand yang sama. Yang selalu diperhatikan adalah kebersihan dan juga letak dari si power supply ini, karena ini konsumsi dayanya cukup besar dan bisa mengeluarkan daya yang cukup besar juga. Jadi diharapkan untuk sobat teknisi selalu berhati-hati dalam penggunaannya. Dan selanjutnya untuk sobat teknisi, ketika menaruh atau meletakkan power supply ini pada meja servisnya, pastikan dudukannya atau landasannya itu dalam keadaan kokoh ya, karena ini bobot untuk si power supply-nya aja tanpa packagingnya itu sekitaran 7 kilo. Jadi untuk beratnya aja sudah berat banget. Tentunya landasannya harus di prepare atau dipersiapkan lebih kokoh lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian dulu episode kita mengenai power supply Sugon 3010 PM. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin masih ada pertanyaan atau mungkin ada saran, silahkan tinggalkan kolom komentar agar kita lebih sharing-sharing untuk saling berbagi ilmu bersama-sama. Dan terima kasih kepada sobat teknisi yang selalu setia menemani kita dari awal episode sampai episode kita sekarang ini. Dan selalu jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang mungkin belum sempat atau belum tahu dengan channel TNT dari 994. Dan untuk sobat teknisi yang mungkin belum like, comment, dan subscribe, silahkan like, comment, dan subscribe agar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten TNT selanjutnya. Dan untuk sobat teknisi yang mungkin ingin tahu informasi menarik tentang 994, silakan follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage kita di Facebook agar sobat teknisi bisa mengetahui informasi apa saja yang ada pada toko kita 994, dan di sana terdapat semua informasi mengenai barang baru, uploadan terbaru, dan juga tentunya informasi menarik apa saja yang ada di 994. Oke sobat teknisi, mungkin untuk episode kali ini sekian dulu. Saya Rizky QC 994 pamit undur diri. Ciao.